Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Puji Astuti MPD, dosen program studi pendidikan matematika dari Universitas PGRI Madiun dengan NIDN 0728029101. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu dharma saya, yaitu di bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang pernah saya ampu. Salah satu dharma pengajaran yang akan saya sampaikan adalah pengajaran pada mata kuliah geometri transformasi, di mana kode mata kuliah ini adalah MAT 9006. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan ditempuh mahasiswa semester 6. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, terutama di bidang pendidikan matematika. CPL 2, menguasai konsep dan prinsip diktatif pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEX. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang pendidikan matematika. CPL 4, mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di sini ada CPMK. CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, terutama di bidang pendidikan matematika. CPMK 2 menguasai konsep-konsep transformasi dalam memecahkan masalah geometri, serta mampu menyajikan sesuai dengan teorinya. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang pendidikan matematika. CPMK 4 menerapkan konsep-konsep transformasi dalam memecahkan masalah geometri serta mampu menyajikan sesuai dengan teorinya. Kemudian dari CPMK ini dijabarkan ke dalam sub-CPMK. Sub-CPMK 1 menjelaskan konsep geometri. Sub-CPMK 2 menjelaskan konsep transformasi dan sifatnya dengan tanggung jawab dan etika. Sub-CPMK 3 memahami tentang geseran dan sifatnya. Sub-CPMK 4 memahami tentang setengah putaran dan sifatnya. Sub-CPMK 5 memahami tentang pencerminan dan sifatnya. Sub-CPMK 6 memahami tentang putaran dan sifatnya. Sub-CPMK 7 memahami tentang isometri. Sub-CPMK 8 memahami tentang similaritas dan sifatnya. Jadi, secara singkat, deskripsi mata kuliah itu ada 9 yang akan dipelajari. Yang pertama itu penggolongan geometri, yang kedua transformasi dan juga sifat-sifatnya, yang ketiga geseran, yang keempat setengah putaran dan sifat-sifatnya, yang kelima pencerminan dan sifat-sifatnya, yang keenam rotasi dan sifat-sifatnya, yang ketujuh isometri dan hasil kali isometri, yang kedelapan isometri sebagai grup, dan juga yang kesembilan adalah similaritas. Untuk daftar pustaka yang saya pakai sebagai daftar pustaka utama dari B. Subsanta dan juga Sudarinah Padini Disastro. Dan untuk pustaka pendukung saya menggunakan Darhim dan Amiras Medi dan juga Gatot Iswahyudi. Selanjutnya, sub-CPMK yang sudah saya jelaskan tadi itu dibagi ke dalam 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama, itu sub-CPMK 1 menjelaskan konsep geometri. Pada pertemuan kedua dan juga ketiga, sub-CPMK 2 menjelaskan konsep transformasi dan sifatnya. Pada pertemuan keempat dan 5, sub-CPMK 3 memahami tentang geseran dan sifatnya.
Pada pertemuan ke-6 dan 7, sub CPMK 4 memahami tentang setengah putaran dan sifatnya. Pada pertemuan ke-8, dilaksanakan UTS, ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan juga 10, sub CPMK 5 memahami tentang pencerminan dan sifatnya. Pada pertemuan ke-11 dan 12, sub CPMK 6 memahami tentang putaran dan sifatnya. Pada pertemuan ke-13 dan 14, sub CPMK ke-7 memahami tentang isometri. Pada pertemuan ke-15, sub CPMK 8 memahami tentang similaritas dan sifatnya. Kemudian pada pertemuan ke-16 dilaksanakan UAS, ujian akhir semester. Proporsi penilaian dalam mata kuliah saya ini 30% untuk UTS, 30% untuk UAS, 20% untuk tugas, 20% untuk keaktifan mahasiswa. Di sini saya menggunakan LMS dari Unipma, yaitu e-learning, namanya Elma. Nah, untuk tugas-tugas maupun untuk materi itu akan saya sematkan di Elma. Jadi, untuk pengiriman tugas itu nanti di Elmanya itu. Kemudian untuk tugas itu ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Untuk selanjutnya akan saya paparkan video pembelajaran dari mata kuliah Geometri Transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, tetap semangat ya. Ya. Baiklah, kita ketemu di pertemuan keempat ya, tepatnya dari geometri transformasi. Untuk materi minggu yang kemarin, ada yang masih ingat kemarin membahas tentang apa? Transformasi, Bu. Iya. Yang dibahas kemarin apa saja, Mas Imran? Tentang sifat dari transformasi ya. Ada yang tahu sifatnya kemarin apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ada isometri, Bu. Evolusi. Evolusi. Jadi untuk sifat-sifat transformasi kemarin, salah satunya adalah isometri ya. Nah, isometri berarti dia itu apa yang tetap? Dari kata iso dan meter. Berarti dia itu panjangnya tetap, tidak berubah. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah geseran. Jadi ketika kalian mendengar kata geseran, yang terlintas di benak kalian itu apa? Bergeser atau berpindah, Bu. Bergeser atau berpindah. Jika dia bergeser berarti dia pindah ya, sama ya, geser dan pindah. Berarti dia untuk panjangnya itu tetap atau tidak? Tetap, Bu. Ya. Hanya bergeser saja tempatnya. Untuk panjangnya tetap sama. Iya. Jadi misalkan kita berdiri, kemudian bergeser 1 meter seperti itu ya. Jadi kita kan tetap sama ya, untuk kayak tinggi badan itu tetap sama. Cuma tempatnya saja yang berubah seperti itu. Ya, baiklah ini saya mulai ya. Saya share screen. Iya, Bu. Ini silahkan ya, bisa dibaca untuk deskripsi mata kuliahnya. Ya, jadi yang pertama kali kita pelajari itu adalah tentang rumus geseran. Nah, rumus geseran itu apa? Seperti itu. Jadi di sini ada suatu bidang. Bidangnya itu adalah bidang X, O, Y. Nah, kemudian kita mengambil titik B. Di sini titiknya, koordinatnya adalah A, B. Kemudian kita ambil titik P. Titiknya itu adalah X, Y. Kemudian dikenakan geseran dengan vektor gesernya itu adalah OB. Sehingga diperoleh nilai SOBP itu sama dengan P aksen. Dengan P aksen, X aksen, Y aksen, di mana untuk nilai X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Ada OB, berarti dia ada garis bawah, berarti dia menunjukkan vektor. Vektornya A, B.
Kemudian ada SOB. S di sini menyatakan dia mengalami geseran. OB berarti dia adalah vektor geser. Sehingga ini vektor gesernya diperoleh nilai X plus A, Y plus B. Nah, dari geseran tersebut diperoleh titik baru ya. Titik barunya ini adalah P aksen. X aksen, Y aksen. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi jika OB itu panjangnya ini AB, maka SOB sama dengan pemetaan ini dari XY ke P aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Dengan A plus B merupakan vektor geser. Dapat dipahami ya, ini untuk awalan dari geseran. Ya, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita ingat untuk catatan bahwa OB itu adalah vektor yang panjangnya ini AB. Nah, kemudian ini B sendiri itu adalah titik koordinat. Untuk AB panjangnya, jadi kita ini ada titik ya, titik A, koordinatnya A, B, titik B, koordinatnya C, D. Jadi panjangnya ini C min A, D min B. Seperti itu. Nah, kita terapkan pada ini contoh ya. Contohnya ini ada 1. Diketahui titik K 3, negatif 3 dan L negatif 5, negatif 7. Kita mau mencari rumus SKL dan juga SLK. Kemudian setelah ketemu rumus SKL, nah, dikenakan pada garis H, di mana H-nya itu melalui titik K dan juga M. Kemudian, apakah hasil kali dari SKL dan SLK? Yang pertama, mencari rumus SKL dan SLK. Jadi ini ada KL dan juga ada LK. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita mau mencari panjang vektornya. Jadi di sini KL, di sini ada LK. Panjangnya KL itu sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Ini hasilnya negatif 8. Kemudian negatif 7 ditambah 3, ini 4. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan ke rumusnya geseran. Jadi SKL sama dengan ini X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah negatif 8, ini ditambah 4. Sehingga jadi X min 8, Y plus 4. Begitupun dengan LK. Caranya juga sama. Sehingga ketemu nilai SKL itu sama dengan X min 8, Y plus 4, dan SLK, X plus 8, Y plus 4. Kemudian, nah, tadi kan dikenakan persamaan garis melalui M 3, negatif 3 dan K negatif 3,5. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai dari persamaan garisnya. Jadi kita masukkan nilai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita jabarkan, kita masukkan yang diketahui ini, sehingga ketemu nilai akhirnya min 8X min 6Y ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian dikenakan ke SKL. Jadi yang telah kita peroleh di yang A tadi, nah dari situ kita cari nilai X-nya dan juga Y-nya. Karena di sini tadi masih dalam bentuk aksen. Setelah ketemu X, Y-nya, kita masukkan ke rumus persamaan garis tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali yang lain ada pertanyaan? Belum ya? Ya. Nah, kemudian kita mau mencari hasil dari SKL dan juga SLK. Masih ingat ya ini? Bagan-bagan ini telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Jadi ini bagan bantu ya. Jadi untuk membantu perhitungan.
Kita tulis terlebih dahulu XY, X aksen, Y aksen, X2 aksen, Y2 aksen. Nah, yang akan kita kalikan SKL dikali SLK. Maka yang kita dahulukan di sini SKL, di sini SLK. Menulisnya silang ya, kalau di sini ini di depan, maka ini yang ini di belakang. Cuma untuk perhitungannya kan kita mulai tetap dari depan. Jadi untuk SLK di sini memetakan dari XY ke X aksen Y aksen ini dengan X aksen Y aksen sama dengan X plus 8, Y plus 4. Jadi sudah diketahui di atas tadi. Kemudian kita cari SKL. Nah, SKL itu memetakan dari X aksen Y aksen ke X2 aksen Y2 aksen. Dengan X2 aksen itu sama dengan X aksen min 8, Y aksen min 4. Nah, dari sini kita peroleh nilai SKL dikali SLK sama dengan X2 aksen, Y2 aksen itu sama dengan XY. Nah, kemudian di sini ada involusi. Ada yang masih ingat involusi itu apa? Involusi itu kalau dikalikan dengan, misal A dikalikan dengan A, nanti hasilnya akan menghasilkan identitas, Bu. Iya. Jadi Iya, involusi itu misalkan A, kemudian dikalikan A, itu hasilnya adalah I. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah SLK, maka SLK dikali SLK itu hasilnya harus I ya. Kalau dia hasilnya bukan I, berarti dia bukan involusi seperti itu. Nah, ini sama caranya seperti yang tadi. Jadi dengan diagram bantu, kemudian kita masing-masing ini mencari nilai SLK, kemudian ini sama ya SLK, kemudian SLK kuadrat, sehingga diperolehlah hasil akhir X2 aksen sama dengan X plus 16, Y2 aksen sama dengan Y plus 8. Lah, dengan hasil yang seperti ini dia berupa I atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Bu. Kalau I berarti ini hasil akhirnya hanya X dan juga Y. X dan juga Y. Lah, karena hasilnya bukan sama dengan I, maka dia bukan involusi. Involusi. Dapat dipahami ya sampai sini? Dapat, Bu. Ya. Selanjutnya ini isometri. Isometri berarti dia mempertahankan meter, ya, berarti panjangnya. Jadi dimisalkan dia ada dua buah titik. Titiknya adalah A, X1, Y1, dan juga B, X2, Y2. Kemudian, nah di sini kita cari TA dan juga TB. TA sama dengan A aksen, X1 kuadrat, Y1 kuadrat sama dengan X1 plus 8, Y1 plus 8. TB di sini juga sama, TB sama dengan B aksen, X2 kuadrat, Y2 kuadrat sama dengan X2 plus 8, Y2 plus 4. Nah, dari sini kita cari panjangnya. Kalau ternyata panjangnya itu sama dengan akar dari X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat, maka dia merupakan kalau hasilnya sama. Isometri. Ya, kalau hasilnya sama berarti dia isometri. Kalau tidak sama berarti dia bukan isometris. Isometri. Nah, di sini kebetulan bahwa hasilnya untuk A aksen, B aksen itu sama atau beda? Sama. Ini ya, jadi kebetulan nilainya ini itu sama dengan nilai ini. Jadi sama-sama sama. nilainya akar X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Sehingga SLK itu isometri. Isometri. Ya. Untuk ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum. Ya. Kemudian di sini sifat kolineasi ya. Jadi sifat kolineasi. Jadi kalau dia garis maka
bayangannya itu tetap garis. Jadi kita misalkan ada garis L pada bidang V. Ambil sembarang garis tersebut. Nah, jadi seperti ini. L sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian dikenakan ini SLK L sama dengan L aksen. Jadi berdasarkan rumus yang tadi ya, yang di atas tadi, ini diperoleh nilai X sama dengan X aksen min 8, Y sama dengan Y aksen min 4. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan L yang ini. Seperti itu. Sehingga diperoleh ini, AX aksen ditambah BY aksen min 8A min 4B ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk yang seperti itu dia masih merupakan garis. Sehingga SLK itu tetap dia garis dan juga dia kolineasi seperti itu. Dapat dipahami ya dari contohnya ini? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Dapat, Bu. Nah, kesimpulannya tadi itu geseran itu merupakan kolineasi dan isometri. Ada pertanyaan mengenai rumus tentang geseran? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum Belum ada. ada. Ya. Karena belum ada, lah di sini ini silahkan ya. Lah kita untuk kesimpulan hari ini, untuk rumus dari geseran itu apa? S-nya tadi, misalkan pakai SOB. Jadi dia vektor gesernya ada di OB. Jadi X aksennya adalah, misalkan vektor gesernya OB sama dengan AB. Berarti nilai X aksen itu sama dengan X plus OB. OB kan tadi vektornya. Nah, masing-masing Ya. vektor kan ada nilainya. Tadi ada A dan juga ada B. Nah, untuk X aksen berarti dia X plus A. A. Ya. Untuk Y aksen berarti dia Y plus B. B. Ya. Jadi kesimpulan kita pada ini materi tentang rumus geseran di sini. Jadi dia untuk X aksen itu sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan seperti itu. Nah, kemudian di sini, untuk pendalamannya, di sini ada 2 geseran ya, SAB dan juga SCD. Nah, berdasarkan teorema ini, hasil kali 2 geseran tersebut, itu akan merupakan geseran lagi dengan PH sama dengan AB ditambah CD. Nah, ini sudah saya gambarkan ya, gambarnya seperti ini. Jadi untuk pendalaman materi pada hari ini, silahkan bentuk ya, ini menjadi beberapa kelompok ya, 5. Jadi satu kelompok anggotanya itu 4. Nanti silahkan didiskusikan ini tentang pembuktian dari hasil kali 2 geseran. Lah, pembuktiannya itu bisa secara gambar atau secara analitik. Kemudian nanti hasilnya silahkan dikirimkan ke Elma, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Ya. Jika belum ada, maka untuk pertemuan hari ini saya akhiri dan ketemu lagi di minggu depan sambil kita bahas juga tentang hasil kali 2 geseran. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra.